Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ovi Feryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang dalam demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi bersama fasilitator Ibu Narendra Duhita Tri Ambarwati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Hanis Adah SPDI. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, pada saat jam matematika berlangsung, setelah jam istirahat, siswa bernama Siti Dolifatun Nafsuda Aulia kerap beberapa kali terlambat masuk kelas. Hal ini dikarenakan Siti lebih asik ngobrol dengan temannya sambil jajan di kantin. Berikut adalah video segitiga restitusi pada kasus pertama. Silakan masuk Siti. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Siti, apakah kamu tahu kenapa Bu Ovi memanggilmu kemarin? Iya Bu, saya tahu karena tadi saya terlambat masuk ke kelas pas jam istirahat. Jadi setelah jam istirahat itu jamnya Bu Ovi kamu masuknya terlambat ya? Iya Bu, saya salah. Kamu tahu itu tindakanmu benar apa tidak? Sesuai dengan aturan tidak? Tindakan saya salah Bu, karena tadi saya terlambat. Nah, di sini Bu Ovi tidak menyalahkan kamu, tidak menyalahkan siapa-siapa. Semua orang pasti pernah salah. Bu Ovi juga pernah salah. Nah, di sini itu adalah Bu Ovi hanya untuk mengajak kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu tadi kok datangnya terlambat setelah jam istirahat. Iya Bu, tadi saya keasikan ngobrol sama temen yang makan di kantin sampai lupa waktu. Ya, kalau begitu menurut Siti gimana caranya, adakah solusi supaya kamu bisa jajan, bisa ngobrol sama teman tapi tidak terlambat masuk kelas? Seharusnya saya bisa membagi waktu, kapan saya ngobrol dengan teman, kapan saya pelajaran. Terus Siti, kira-kira kapan kamu mau melaksanakan itu? Mulai kapan ya? Mulai sekarang Bu, saya akan mematuhi peraturan. Waktu kemarin itu di ruang pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang menurut Siti berkaitan dengan masalah ini? Tentang tata tertib di sekolah.
Pada kasus kedua, yaitu saat jam matematika berlangsung yang sedang dilaksanakan presentasi oleh suatu kelompok. Saat presentasi itu berlangsung, siswa bernama Vita Amelia tidak menyimak presentasi dengan baik, namun malah mengajak ngobrol teman-temannya. Waalaikumsalam. Berikut Silakan adalah Mas Vita. penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Silakan dulu. Kita tahu tidak kenapa Bu Ovi memanggil Vita kemarin? Tidak tahu Bu, memangnya ada apa Bu? Ini Vita, tadi waktu jamnya Bu Ovi itu tadi ada presentasi kelompok ya. Nah di presentasi itu saya melihat Vita itu mengajak temannya ngobrol. Tidak hanya di sampingnya, kadang di belakangnya diajak ngobrol. Nah, menurut Vita tindakan seperti itu sudah benar apa? Ya Bu, maaf saya salah. Saya salah sudah mengajak teman saya ngobrol saat teman saya ada yang berpresentasi di depan. Ya Vita, di sini Rofi tidak menyalahkan kita, tidak menyalahkan siapa-siapa, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini lebih ke Rofi ingin mencari solusi dari masalahmu ini. Tentunya kamu punya alasan kenapa tadi Vita kok mengajak temannya ngobrol. Ya Bu, saya sedang menanyakan lembar bibir yang dipakai sama teman-teman saya Bu. Soalnya akhir-akhir ini bibir saya sering kering dan pecah-pecah Bu. Dan sebelum Bu Ovi datang tadi, saya disarankan untuk memakai lembar bibir. Jadi waktu Bu Ovi datang, saya tanya soal manfaat lembar bibir. Begitu. Nah, menurut Vita, adakah solusi dari masalahmu ini supaya tidak mengganggu jalannya presentasi temanmu? Sebaiknya saya bertanya saat jam istirahat atau nanti saat pulang sekolah Bu. Oh, jadi kita sudah tahu ya kalau sebaiknya bertanyanya saat jam istirahat atau setelah nanti jamnya proses selesai seperti itu sehingga tidak mengganggu presentasinya. Nah, minggu depan itu ada tugas kelompok lagi yang mengharuskan untuk presentasi. Jadi saya harapkan kita mulai untuk menghargai waktu, menghargai teman lain ya, menghargai teman yang sedang berbicara, sedang presentasi di depan. Nah, menurut kita ini kemarin kan waktu di awal itu kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, dan menurut kita keyakinan kelas yang mana yang menurut kita itu berkaitan dengan masalahmu ini? Menghargai dan menghormati orang lain Bu. Iya, betul. Jadi dengan kita menghargai dan menghormati orang lain, kita juga akan menghargai orang lain. Nah, begitu ya kita, kalau kita ini dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain juga. Nah, gitu. Kamu kalau misalnya kelompokmu yang tampil presentasi, terus ada teman lain yang ngobrol sendiri, bicara sendiri, kira-kira kamu kesal tidak Vita? Ya Bu, kesal karena presentasinya jadi kurang diperhatikan, jadi kurang lancar. Iya, itu juga kesal teman yang tadi waktu presentasi tapi kamunya malah ngobrol sama teman gitu nggih. Nah, menurut kita tadi kan solusinya sudah ketemu nggih, bahwa kita akan menanyakannya ngobrol lagi ketika jam istirahat. Nah, saya harapkan karena kita sudah ketemu solusinya, saya harapkan kita bisa berubah, bisa menjadi yang lebih baik dan menghargai temannya. Kira-kira kapan kita mulai menerapkannya? Mulai saat ini Bu. Dengan begitu saya harapkan kita mampu menghargai menghargai temannya, lebih bisa menghargai orang lain mulai hari ini ya. Terima kasih Vita, kita sudah menemukan solusi dari masalahmu. Selamat melanjutkan kegiatan ya. Terima kasih Bu. Berikut adalah Saya tanggapan dari Aulia siswa. kelas 11 APB. Setelah saya menerapkan segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang sehingga saya
mendapatkan solusi dari masalah saya. Dari kelas 11 APB, saya merasa lebih tenang setelah menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bisa menemukan solusi dari masalah saya dan saya merasa lebih tenang. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.